Halo sahabatku semua, ini adalah video yang sangat perdana di channel kita Akuntansi Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang akuntansi mulai dari sejarah, mulai dari materi, dan juga nanti kita adakan praktek-praktek yang terkait dengan bagaimana sih kita membuat laporan akuntansi ataupun kita membuat akun-akun yang terkait dengan akuntansi. Oke, sebenarnya di dalam akuntansi itu memiliki sangat banyak sekali materi yang mungkin kita telah mempelajari sebelumnya dan juga belum kita pelajari sebelumnya. Dan ini di setiap suatu kasus itu biasanya memiliki problematika masing-masing. Ada yang problematikanya terkait dengan akun, ada yang problematikanya terkait dengan perusahaan itu sendiri. Misalnya kita membuat akun, dalam artian akun yang terkait dengan pembelian barang. Nah, pembelian barang ini nanti masuknya kemana? Nanti ketika setelah sekian tahun barang itu kan tidak mungkin ya harganya itu tetap. Kalau kita menjual rugi dong. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi hal-hal seperti ini? Dan itu jawabannya ada di dalam akuntansi. Sebenarnya di dalam akuntansi sendiri itu memiliki sejarah yang panjang. Bahkan sejak zaman dahulu ketika belum ada alat tulis seperti sekarang, yaitu alat tulisnya berupa batu, berupa pelepah, berupa pepohonan, dan lain sebagainya, akuntansi itu telah dibuat dan telah digunakan. Akan tetapi, memang penggunaannya itu berbeda dengan sekarang dan juga hukum-hukumnya atau materi-materi yang tersedia itu tidak sekompleks dengan sekarang. Karena berkembangnya era-era modern seperti ini, semakin menentukan kita bagaimana sih akuntansi itu digunakan, bagaimana akuntansi itu mulai tercipta. Oke, kita simak sejarah singkat seperti ini, teman-teman. Pada tahun 1494, apa sih yang kita temukan di dalam akuntansi? Yang kita temukan di dalam akuntansi adalah perhitungan atau rumus yang terkait dengan debit dan kredit. Mungkin debit dan kredit ini bagi sebagian orang itu belum memahami, apalagi untuk teman-teman yang tidak memiliki basic akuntansi ataupun untuk teman-teman yang tidak memiliki basic dari manajemen ekonomi ataupun tidak memiliki basic dari orang perkantoran. Bahkan pengusaha pun belum tentu memiliki basic akuntansi. Tapi yang paling penting di dalam orang berusaha itu yang dicatat adalah masuk dan keluar. Ketika yang masuk itu lebih tinggi dari yang keluar, mungkin bisa dikatakan dengan mendapat suatu keuntungan. Tapi ketika yang keluar lebih tinggi daripada yang masuk, itu menjadi suatu kerugian. Tapi ketika dicatat seperti itu, ada problem tersendiri. Ketika di situ ada bahan baku yang tersisa, ketika di situ ada biaya pegawai yang sebenarnya tidak harus langsung dibayar di hari itu. Inilah pentingnya suatu ilmu akuntansi. Oke, kembali lagi ke dalam sejarah itu. Pada tahun 1494, Luca Pacioli, seorang ahli matematika, beliau mengarang buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Proportioni et Proportionalita. Itu membacanya seperti apa? Mungkin teman-teman membacanya lebih fasih dari saya. Dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris diajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut sistem kontinental, di mana sistem kontinental adalah
pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Debit dan kredit harus selalu seimbang untuk menghasilkan laporan keuangan terpadu dari siklus akuntansi. Dengan demikian, pemakaian informasi keuangan mengetahui tentang laba dan rugi, harta yang dimiliki perusahaan, dan hak pemilik. Oke. Kembali lagi ke debit dan kredit. Yang perlu diingat teman-teman bahwa antara debit dan kredit ini bukan tentang penambahan dan pengurangan. Nanti kita akan mencoba mengulas sedikit demi sedikit satu persatu. Yang perlu teman-teman ketahui, debit bisa berarti bertambah, juga bisa berarti berkurang. Karena ini nanti ada pedomannya di mana kita harus mengurangi dan di mana kita harus menambahi. Ini ada rumus-rumusnya tersendiri. Akan tetapi bagi teman-teman yang awam, yang penting teman-teman ikuti dulu channel ini. Nanti kita pandu ketika teman-teman memiliki pertanyaan atau teman-teman memiliki suatu problema yang terjadi di dalam dunia nyata, mungkin teman-teman bisa mendiskusikan di kolom komentar yang ada di channel YouTube Akuntansi Indonesia. Oke, lanjut ke berikutnya adalah pada abad ke-18 dan ke-19, biaya produksi dan harga jual ini menjadi suatu problema tersendiri. Seperti yang saya katakan kepada teman-teman tadi, bahwa ketika produksi itu dijalankan, ada banyak stok yang belum terpakai, ada banyak stok barang yang belum terjual. Ini kan akan menjadi problema tersendiri. Apalagi nanti ada pegawai-pegawai yang harus dibayar seketika dengan katakan sistem borong, atau ada pegawai yang harus dibayar dengan sistem harian, ada pegawai yang harus dibayar dengan sistem mingguan, bahkan ada pegawai yang dibayar dengan sistem bulanan. Ini menjadi problema tersendiri bagi kita semua. Nah, di tahun revolusi industri inilah yang berkisar antara abad 18 dan 19 yang perkembangannya dimulai dari Inggris, ini mulailah hal tersebut dicatat, dirangkum, dan dicari solusi penyelesaiannya. Oke, lanjut lagi ke versi berikutnya, yaitu versi ke era modern seperti ini. Mungkin di zaman dahulu, era-era industri, itu ada perusahaan yang besar. Ada perusahaan yang mungkin berkembang pesat. Akan tetapi mereka tidak menjual perusahaannya secara saham by saham. Mungkin perusahaannya dikelola bersama, mungkin perusahaannya dikelola di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di era modern inilah ada mulai yang biasa kita kenal adalah pasar saham. Ada obligasi misalnya, ada IPO misalnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi problema tersendiri lagi. Bagaimana kok bisa menjadi problema tersendiri? Karena revolusi industri menciptakan kepemilikan modal yang besar. Dan ada banyak orang yang memiliki modal tapi tidak memiliki perusahaan, sehingga dia tidak mau ribet menciptakan perusahaannya. Dia ikut menanam saham di dalam suatu perusahaan. Sebagai pengusaha juga mungkin kalau saya pengusaha juga ada kesulitan dalam permodalan, dan ini digunakan oleh para pengusaha untuk mencari permodalan. Dan bagaimana si pemodal bisa percaya bahwa dia, pemilik industri itu, bisa menyajikan perusahaan yang profit atau bonafit. Nah, ini akan menjadi problem tersendiri di era modern. Nah, inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut membentuk suatu organisasi yang akan memunculkan para pemegang saham atau stakeholders yang membutuhkan informasi tentang seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan
dengan berbagai aspek yang dinilai nantinya. Dengan demikian, akuntansi dalam era ini itu memiliki perkembangan dan para pemegang saham akan mengandalkan laporan akuntansi untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Akan tetapi ketika akuntansi ini diciptakan dengan laporan akuntansinya, kan masih ada benarkah yang disajikan? Jangan-jangan data yang disajikan itu dipalsukan. Nah, ini nantinya itu ada beberapa pihak yang independen yang menilai, seperti adanya auditor, seperti adanya lembaga verifikasi dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari penilaian manajemen yang bertujuan untuk menganalisa kesehatan keuangan atau kesehatan laporan akuntansi yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, bahwa sistem akuntansi itu sebenarnya tidak tercipta di era modern seperti ini saja, tapi banyak perkembangan yang terjadi di dalam penyajian laporan akuntansi. Mungkin saat ini kita hanya menerima laporan yang berbentuknya seperti itu, tapi di era modern nanti ke depannya mungkin ada penambahan atau pengurangan yang dirasa tidak efisien di dalam penyajiannya. Seperti itu, sahabat-sahabat semua, tetap kita nanti belajar bareng di dalam akuntansi Indonesia yang akan mengulas tentang sejarah, materi, dan juga praktikum akuntansi. Oke, demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.